Kita lebih ke arah modern sih. Kan tempat juga di teras rumah gitu kan. Oh, teras rumah. Nah, kita pengen kayak nimbulin orang-orang Betawi zaman dulu nih ya kan. Dari Betawi itu punya minuman khusus gitu. Ya, apa tuh? Bir peletok. Wow, ini sih seru sih. Ada bir peletok ya? Ada. Burung pipit makan kedondong. Demen nih gue nih. Jepit dong. Oke, balik lagi di Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Asik. Alright. Aduh, Sendu banget kayak ini sore ini. parah. Gila. Yuk, bisa yuk. Alright guys, sahabat Mr. Dam, yoi ketemu lagi di Mr. Dam Podcast. Yoi, narasumber kita kali ini siapa sih? Nih yang punya daerah Lujami. Oke, dulu ada temen gua anak Lujami ya. Ya sama lah kedai-kedai kopi. Tapi yang ini lebih fresh lagi, lebih baru lagi. Sokap sih. Makanya Siapa nih. Dam? Coba. Silakan kasih tahu. perkenalkan diri Bang. Ya, gue dari Betawi Kopi Kultur. Gua Kiki. Dan gua Gudun. Gudun. Iya. Bang Kiki sama Bang Gudun. Yoi, Betawi banget tuh Gudun. Asik. Udah berasa ya culture-nya ya. Parah asli. Betawi parah. Alright guys, ini founder-foundernya Betawi Coffee Culture nih. Ada berapa sih sebenarnya foundernya? Lu berdua atau emang ada? Gua ada berempat. Berempat. Iya. Yoi, ternyata berempat. Iya. Tadinya mau undang semuanya tapi nggak cukup. Iya. Jadi perwakilan aja, nggak Oke. apa-apa. Yoi guys, Betawi Coffee Culture tuh adanya di Ulujami. Tepatnya sih gua nggak tahu nih alamat tepatnya. Tempatnya gua tahu, tapi alamat tepatnya gua nggak tahu. Bisa kali kasih tahu. Betul. Ya, alamatnya Jalan Haji Basrin, RT 2 RW 5 nomor 28. Haji Basrin, Iya. RT 2 RW 5 nomor 28 di gua tahu tuh, Ulujami depan Darun Najah ya. Iya. Nah, lu masuk pertigaan pertama lu belok kiri. Iya. Ketemu deh pasti deh. Ya, mantep enggak gua? Padahal baru kasih tau tadi. Iya. Gila. Oke, Bang Kiki sama Bang Gudun. Dari kapan sih nih Betawi Coffee Culture? Dari tanggal 19 Februari 2001. 2021. 2021. Tua banget gua. Lebih senior kayaknya. 19 Februari 2021. Oke, sekitar Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6. Iya. 6 Setengah bulan. tahun. Bulan. Pas banget PSBB tuh. Iya. Lagi level-level kenceng tuh. Asli. Betawi Coffee Culture berani juga buka 19 Februari. Ngadu nasib kepepet apa gimana nih? Aduh. Gimana? Itu kan pas banget pandemi, men. Ya enggak? Emang sebelumnya lu usahanya apa atau oke deh, ngomongin background lu deh. Backgroundnya sebenarnya apa? Jadi lu kuliah kah, mahasiswa atau apa? Mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Mahasiswa. Jurusannya Hukum. hukum. Wow. Kalau lu Bang? Kalau gua sih kerja sambil kuliah. Kerja Cuma sambil kuliahnya kuliah. cuma 2 bulan doang, udah berhenti lagi. Cuma 2 bulan 2 bulan doang. Berhenti lagi. Jajal Zoom. Kuliah ambil hukum, bukannya kopi. Iya. Jauh ya? Jauh sih. Agak nyebrang sih. Iya. Wah. Tapi ini oke sih, Iya. hukum. Biar punya lawyer sendiri kan. Iya, Nah, iya, benar. Biar perizinannya gampang kali Iya, ya. bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa sih kau nyebrangnya ke kopi? Ada apa emang padahal lu kalau dilihat dari background lu nggak ada basic kopinya sama sekali, man. Awalnya sih gue cuma ya seneng kopi aja gitu kan. Emang hobi? Iya. Kayak gue dulu tuh berempat ya kayak sering ke kedai-kedai orang gitu Nongkrong kayak ya. ngopi, iya. Basic lah anak-anak Terus mahasiswa kayak, lah ya. Iya. Terus random gitu kan. Buka yo gitu. Ya udah akhirnya
Ya udah kita buka tuh. Kayak naruh modal lah. Ya, Patungan gitu kan. berarti nggak ada hubungannya sama pandemi dong ya? Gak ada. Emang lu pengen buka aja? Pengen gitu? buka aja. Wih, gila, di mana-mana orang lagi pandemi turun ya kan, bingung ngapain. Save money lah ya. Ini dia malah buka usaha men, gokil. Tapi oke juga sih. Iya. Dari situ udah kelihatan mentalnya. Iya, Ya. betul. Walaupun apa ya, pandemi apa segala macam nggak ngaruh kali ya buat Iya. lo ya. Awalnya sih nggak ngaruh gitu kan. Tapi makin kemari berasa nih pengaruhnya. ngerasain juga lo. Oke, dari berempat ya kan, terus lu buka satu kedai, buka satu usaha. Itu menurut gua Iya. men agak susah nyatuin 4 kepala jadi Iya. satu. Ya, benar. Ya nggak sih? Ya. Bener nggak? Benar. Itu waduh sulit men. Pasti kan satu-satu lu pasti punya egonya sendiri-sendiri Iya, ya kan, benar. punya kemauan sendiri Iya. atau konsep masing-masing lah. ya. Betul. Itu gimana cara nyatuinnya? Ya, bisa kali dari dia nih ya kan. Aduh. Nyatuinnya sih agak susah sih, Bang. Itu kayak egonya tinggi-tinggi banget. Ya harus saling ngertiin gitu aja, ngalah lah. Kalau nggak mau Ngalah ngalah ya. mah Tapi malah emang- beradu terus gitu. Tapi emang lu basicnya berempat itu nongkrongnya bareng. Nongkrong bareng. Oke. Setiap ngopi pun sebelum ada planningan mau buka kopi, Mhm. kumpul bareng gitu ke tempat Oh. kopi lain gitu. Oke. Terjadwal lah Iya. setiap minggunya. Jadi yang susah gampang sih ya. Ya, Tapi benar. kalau emang udah basicnya nongkrong bareng, ya masih satu circle sih kayaknya gampang-gampang aja lah ya. Betul. Masih Cari chemistry gitu Iya, ya. chemistry Iya, udah dapet lah. Paling nggak tinggal bicara, oke konsepnya gimana nih gitu. Ya nggak? Konsepnya Betawi Coffee Culture sendiri apa? Apakah emang karena namanya Betawi Coffee Culture jadi konsepnya Betawi atau gimana? Kita lebih ke arah modern sih. Kan tempat juga di teras rumah gitu kan. Oh, teras rumah. Nah, kita pengen kayak nimbulin orang-orang Betawi zaman dulu nih ya kan. Yang Oke, iya benar-benar Iya. nongkrong di balai, ya kan, Ah. ngopi di teras rumah bareng-bareng, Iya, kayak gitu loh. Ya. benar. Main burung gitu ya. Nah, iya itu sebenarnya itu kayak tergambarkan di situ kan. Mana? Main burung. Iya, gitu. Iya, gitu. Bukan begini ya. Drill main burung. Oh, enggak guys, bercanda. Keren sih. Emang mau ngangkat culture Betawinya. Iya. Tapi balik lagi sebelumnya gue mau tanya, kenapa namanya Betawi Coffee Culture? Awal mulanya kan kayak kultur itu kan kayak sebuah kebudayaan atau kebiasaan gitu kan. Nah, kita berempat nih biasalah kayak dari kecil bareng-bareng gitu. Ngopi bareng gitu kan sampai dijadwalin setiap minggunya. Dan 4 orang ini dari Betawi gitu. Oh, basicnya emang Orang Betawi sih. Iya. Oh, Jadi gitu. timbul lah tuh nama. Simple sih. Iya. Simple Parah. banget. Parah. Jago-jago silat semua biasanya nih. Ah, iya, anak-anak beksi kayaknya. nih. Bahaya nih buat ini. Acau. Nggak bisa macem-macem nih. Iya. Isinya jagoan semua dam. Iya. Tadi cauk lagi gua. Keren sih, keren nih anak muda zaman sekarang terus punya ide bikin kedai, satu kedai kopi yang emang mereka mau angkat salah satu culture dari bangsa kita ya, itu Iya. Betawi ya kan. Emang basicnya karena mereka anak Betawi ya kan. Itu oke banget sih. Jadi lu masih membudayakan Iya. ya nggak, Benar. kebudayaan lama ya kan. Tapi lu bungkus dengan satu kedai kopi ini. Iya. Wah, keren. Itu keren banget. Gue suka. Boleh Keren lah. sih. Ide yang maksud gue ya oke banget sih. Karena masih gue suka yang berbau kebudayaan ya, karena ya zaman sekarang main siapa lagi yang mau ngangkat budaya ya. Betul. Iya, Kalau nggak benar, kita juga anak muda zaman sekarang yang cukup kreatif. Keren. Mantap. Signaturenya apa nih? Di Yoi. Betawi. Bener, Kita bener, sih bener. biasa ya kalau buat itu sama lah kopi susu gitu. Tapi kita kan dari Betawi itu punya minuman khusus gitu. Ya, Iya. apa tuh? Bir peletok. Wow, ini sih seru sih. Iya, Ada iya. bir peletok ya? Ada. Tapi nggak dicampur kopi atau apa? Emang basic
bir Bir peletok. peletok. Wow, gila. Tapi kemungkinan kita bakal coba. Nah, itu sih lebih oke sih kayaknya ya nggak? Buat Di-explore. menarik gitu kan. Bener, dieksplor lagi karena lu emang kedai kopi, ya nggak? Terus ketika lu punya salah satu signature minuman yang emang ngangkat Betawi, oke lah bir peletok, ya nggak? Tapi tetap dengan kedai lu relate-nya apa, ya nggak? Iya. Ketika lu bisa combine si bir peletok dengan kopi itu kayaknya menurut gue satu value yang lebih lagi, ya nggak? Betul. Daya jual yang cukup oke itu. Wah men, tuh ya kan. Betawi Coffee Culture buat lo semua yang kangen minuman asli Betawi. Betul. Ya, ada lo bir peletok zaman sekarang di kedai masa kini. Wow, gila keren banget sih. Kenalin minuman tradisional ke teman-teman semua ya. Iya. Bener banget. Wah, keren banget sih lo. Kalau kerak telur ada nggak? Ya. Yoi, bener sih. tahu siapa Iya, tahu bener. cemilannya ya kan ada kerak Kerak telur telur, ya nggak? yang lu tarik pedagang, "Bang, lu jualannya di sini aja." Iya. Kenapa Iya sih. enggak? Iya, Ya, iya, itu iya. keren banget sih. Atau emang dari berempat lu bisa? Iya. Itu satu daya tarik lebih lagi menurut gua. Atau mungkin interior lu pakai ondel-ondel. Dilarang pengamen kecuali ondel-ondel. Ya nggak sih. Oke men, karena di Amsterdam tuh banyak banget asli. Satu hari bisa banyak 10 lebih malah. kali ya kan. Ondel-ondel asli, dan itu menurut gua kalau emang konsepnya Betawi ya nggak, itu oke sih. Iya. Masih masuk gitu. Itu keren. Apa lu ngebarnya pakai baju silat kayak itu apa Iya, ya nggak? bener. Seragam gitu ya nggak? Sabuk hijau itu Iya. ya. Betawi banget kan. Iya, nggak lupa goloknya. Nggak bayar gua gorok. Ngeri. Keren anjir. Oke, mantap. Gila keren. Atau enggak ini ketika ada customer datang pantun dulu Bisa. pantun, Ada ya palang nggak? pintunya di Iya, depan. iya. Burung pipit makan kedondong. Temen nih gue nih. Jepit dong. Enggak, ngopi dulu dong. Ya enggak, buat gimmick itu boleh sih sebenarnya. Karena banyak banget yang bisa lo angkat dari culture Betawi. Iya. Ya, itu dari kebudayaannya banyak banget, dari musiknya ya. Dari si keseniannya ondel-ondel, ya kan kayak gitu-gitu itu wah keren sih. Apalagi si pantun-pantun ini lu bikin buat gimmick itu Iya. kental banget Betawinya. Kayaknya boleh banget tuh lu terapin tuh. Kalau enggak ya bikin kayak di kartu nama gitu, tapi quotes pantun gitu. Iya ya bisa. nggak? Atau stiker-stiker Iya. lu ya kan buat merchandise atau buat ya media promosi lu lewat stiker Betawi Coffee Culture bawahnya pantun. Iya. Itu keren sih. Asik Ya kan? tuh. Asik banget. Itu asik banget tuh. Wah, keren. Boleh. Oke, Betawi Coffee Culture. Balik lagi gua ngomongin kedai deh. Wah, gua enggak terlalu seru ya kan. Maksud gua ketika lu ngangkat satu kebudayaan, itu banyak banget men. Ya kan yang bisa lu bangun, yang bisa lu combine dengan katakanlah lu karena kedai kopi, tempat tongkrongan. Dan itu bisa banget tempat tongkrongan itu menjadi satu gerakan campaign buat lu bahwa lu mengkampanyekan satu kebudayaan Betawi, Iya. ya kan? Dengan cara apa ya? Banyak banget gitu. Bisa lu ya sesuatu yang relate sama tempat lu lah, itu bisa banget ya. Tadi kayak contohnya ketika datang ada palang pintunya ya nggak? Atau interiornya atau eksteriornya lu pakai ondel-ondel segala macem. Apalagi minumannya ada bir peletoknya, wah Betul. itu keren banget sih. Mantap. Keren banget harus cobain sih ya, harus main sih. Betul. Kalau boleh tahu nih teman-teman sahabat Amsterdam, kalau yang pengen tahu Betawi Coffee Culture tuh di mana? Instagramnya atau apa, ada nggak? Boleh kasih tahu, silakan. Instagramnya Betawi Coffee Culture. Betawi Coffee Culture. Iya. Oke. Operational hour-nya jam bukanya Oh, jam bukanya untuk sekarang sih dari jam 3 sampai jam 9. Jam 3 sampai Kita jam mengikutin pemerintah. ngikutin pemerintah. formalitas. Yakin gua formalitas. Bisa dinego dah ya. Jam 9 masih rame, masa mau lu tutup? Iya. Masa lu mau usir? Nggak mau. Ya lebih-lebih dikit dah. Banyak lebihnya bukan dikit.
Keren banget asli. Selain di Instagram ada di mana lagi? Yoi. Gojek kah atau Nah, GrabFood kah? GoFood-nya mungkin Baru ada di situ sih. Baru situ. Iya. situ aja. Lu belum ke media platform lain Belum. untuk penjualan online-nya. Iya. Kayaknya harus sih itu. Iya. Iya. Selain minuman nih, ya kan yang lu angkat dari culture Betawinya, selain berpeletok tuh apa sih? Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada sih sebenarnya. Ya standar. Standar lah ya. Iya. Setiap kedai ada lah. Kopinya juga masih ya kopi susu. Iya, dan gitu-gitu lah. Mungkin abis ini digodok sama dia nih. Ketika Iya. dapat inspirasi dari sini ya kan. Iya, iyalah, benar. iyalah. Tapi gua rasa pasti digodok sih. Iya, Karena godok rempah. itu satu daya jual yang Iya. wah keren sih. Ketika lu explore si kopi atau si bir peletok itu lu mix jadi gua gak ngerti deh rasanya gimana. Ya, tapi kalau misalnya lu bisa dapat ingredients yang oke banget, ya kan rasanya cukup aman ya itu oke banget. Karena belum ada. Iya. Ya nggak zaman sekarang men ya kan mana mau sih orang ngulik satu minuman tradisional terus lu bikin sesuatu yang baru atau yang modern yang bisa menjadi apa ya market baru lah kan ya kan iya, buka benar. pasar baru lah ibaratnya lu bikin hype yang baru gitu. Betul. Apalagi dari basicnya minuman tradisional wah itu oke banget. Keren. Keren banget loh, asli keren banget. Lu bisa kenal sama dia di mana sih, Dam? Di ini Alamanda. Oh, dari Alamanda. Wih, gawat. Itulah gunanya Mr. Podcast. Ya, kita udah teman-teman ya kan, kedai-kedai lain yang emang maksud kita ya kita bisa berkesinambungan ya enggak? Iya. Kita undang dan segala macam. Jangan jadikan teman itu sebagai kompetitor, Iya, ya betul, enggak? Jadikan satu kolaborasi, ya nggak? Dari kolaborasi itu kita jadi bisa buka relasi lagi. Iya. Ya contohnya ini, ketemu Betawi Coffee Culture, Betul. yang Iya. kita undang ke sini, ya. Iya. Siapa tahu aja dia bisa bawa relasi lagi, Betul, ya iya. nggak? Iya. Atau kita bisa berkolaborasi lebih baik lagi, kenapa enggak? Iya, Wah betul. keren. Keren banget sih asli. Kenapa ya? Gue terlalu excited ketika ngomongin satu kebudayaan. Iya. Asli, karena culture itu menurut gue budaya itu nggak akan mati. Betul. Iya. Basic itu karena ya mau nggak mau apa ya kebiasaan lo ya nggak dan segala macem itu basic dari dulu ya nggak. Iya. Kayak ya yang lu bilang ngopi Iya. di teras, Di teras. itu udah culture banget ya kan walaupun di luar negeri sana ada juga Iya. ya nggak kayak espresso ya kan itu kan Iya. dari luar negeri tapi kan tetap kan di dalam negeri pun di Indonesia pun ada ngopi tubruk ya nggak Iya, gitu-gitu kan benar. Amerika atau luar negeri mana tahu kopi tubruk ya kan ketika mereka kesini wow kopi tubruk good. Dari tadi ngomong mulu aus kali seret kali bisa dong. Silakan diminum. Silakan diminum. Yoi, ini ada dua pilihan ya kan. Yang satu adalah ini ada V60 ya dari Mr. Dam Coffee and Bar. Guys, sahabat Mr. Dam di lantai 1 itu Mr. Dam Coffee and Bar. Yoi, dan di lantai 2-nya itu ada Mr. Dam Podcast. Betul. Ya kan. Jadi Mr. Dam Podcast tuh adanya di Mr. Dam Coffee and Bar. Yoi. Buat nongkrong, ngopi cantik, ngajak gebetan, pacar atau yang lain-lain. Selingkuhan juga boleh. Ajak sini nggak apa-apa. Yoi. Bisa di Mr. Dam Coffee and Bar. Instagramnya di mana sih? I'm @Mr. Dam. Di Betul. situ ada Google Map-nya ya. Ya ada. Yoi, bisa langsung ke sini. Silakan diminum. Silakan diminum. Yoi. Kita coba nih yang minum ini. Oh iya, bener. Gue mau kasih tahu satu lagi tuh. Apa Oke, tuh? ada Endora, air mineral Endora dari Semarang nih, ya kan. Alhamdulillah Mr. Dam Podcast dari awal episode pertama kita udah di endorse Ya. sama air mineral Endora ini, ya nggak? Dan alhamdulillahnya lagi, guys, sahabat Mr. Dam Coffee and Bar menjadi salah satu distributor resmi dari Endora air mineral dari Semarang ini, ya nggak? Jadi bagi kalian yang mau menjadi reseller atau kedainya kan butuh air ya. Dan ini cocok banget sih, benar. Iya. Kenapa gue bilang cocok? Karena standar internasional ya. Iya. Maksudnya pH-nya 7,5 dan nggak Iya. bakal ngerusak mesin kopi lu Betul. ya kan. Jadi ini bisa banget, cocok banget. Nggak kalah kok sama brand-brand lain. Yoi, silakan diminum. Silakan diminum. Endora. Endora. Refresh your mind. Refresh your mind. Yoi. Mantap.
Karena gini, kalau ngopi ya kan, banyak kopi dan segala macam pasti lu butuh air putih, ya kan, butuh air mineral. Karena apa ya kan, buat balancing ya kan, karena kebanyakan kopi juga sebenarnya nggak baik. Sebenarnya apapun sih ya kan, yang sifatnya kebanyakan atau berlebihan itu nggak baik, ya kan. Tapi tergantung gimana cara kita ngebalancingnya ya kan. Ya salah satunya dengan minum air mineral ini. Menjaga kesehatan tubuh ya kan, biar lu tetap bugar dan reverse your mind. Masih nggak iklan? Kapan gue ditarik jadi bintang iklanan ya? Oke, balik lagi Betawi Coffee Culture. Itu keren banget. Ide itu boleh juga sih. Keren banget sih. Maksud gue lu kepikiran aja gitu Betawi Coffee Culture. Padahal cukup simple main mappingnya ya kan. Untuk nyatuinnya cukup simple anjrit. Kepikiran ya berempat ya kan, doyan ngopi apa segala macem. Cuma diangkat dari lu kan orang Betawi semua men. Iya gitu. Iya kenapa enggak? Iya udah angkat aja lah ya kan. Betawi ada Betawi, embel-embel Betawinya lah ya kan. Ketika mau dibikin satu kedai, akhirnya lu kepikiran untuk ini satu kebudayaan atau culture Betawi ngopi di teras. Joy. Dan akhirnya jadilah si kedai ini. Wah, itu sih. Main mappingnya aman. Simple gitu, nggak sulit gitu ya kan. Sama kayak Amsterdam juga menurut gua nggak sulit ya kan. Apa sih ya kan, Amsterdam apa sih kan? Kenapa bisa dapat Amsterdam? Nggak repot ya kan. Gua laki-laki. Ya nggak, nama gua Adam. Iya, ya laki-laki ya biasa Mister lah. Tinggal tambahin dam, selesai. Sesimpel itu main mappingnya, sama kayak Betawi Coffee Culture ya nggak. Padahal ya nggak, sebenarnya kayak gitu. Tapi banyak orang yang bikin satu konsep atau satu nama buat kedainya, mereka wow main mappingnya tuh sampai kemana-mana bisa gitu. Betul kayaknya apa ya? Ribet ya? Iya, ribet filosofi. Iya, betul banget. Karena kebanyakan filosofi. Apa karena film itu? Iya. Tapi bener lah. Lu kalau perhatiin apa ya, ekosistem kopi atau perkopian duniawi lah ya. Mulai menjamurnya banyak kedai di mana-mana ya kan, dari satu hype. Ya enggak, dari satu tren yang baru ya enggak, akhirnya bisa tuh jadi ngejamur di mana-mana ya enggak. Dan sebenarnya kalau kita balikin lagi ke kedai kita masing-masing, masa sih kita nggak bisa bikin tren sendiri? Ya enggak, yang dengan cara apa ya kan, mengkolaborasi atau lu bikin nge-mix minuman lu dan segala macam yang tadinya di luar sana atau hype-nya adalah kopi susu, ya enggak. Kopi susu gula aren, yang kayak gitu-gitu banyak, itu hype. Dari situ banyak banget tuh kedai-kedai atau kopi-kopi yang cuma take away gitu ya kan. Apa sih itu namanya? Coffee to go di mana-mana menjamur, itu banyak banget dan brandnya banyak banget ya kan. Itu karena apa? Kopi susu. Ya kan? Kenapa enggak kita bikin satu tren baru? Itulah tugasnya kita sebenarnya ya kan, teman-teman yang punya usaha kopi, tugasnya adalah ya lu bikin satu hype yang baru, biar apa? Biar orang-orang semua atau masyarakat nggak bosan lah ya kan? Karena satu hal yang kelamaan bosan juga men. itu aja ya kan, harus bikin inovasi lah. Apalagi kita punya usaha, harus inovasinya harus banyak. Gila gua mulu ngomong nih. Lu ada yang mau diceritain apa gitu? Sharing ke Sharing. Oke, sharing pengalaman deh ya kan. Gimana nih? Pasti ada nih. Maksud gua lu buka di era pandemi ya enggak, dan yang lu bilang tadi pertama sih gua nggak masalah. Ya enggak. Tiba-tiba kelamaan kok ngerasain juga ya enggak. Itu satu menurut gua pasti adalah satu pengalaman yang buat lu wah gila, agak susah ya, atau challenge-nya lebih gitu ternyata ketimbang yang ya pasti ekspektasi lu nggak sebegitu yang karena pertama itu. Bisa dong lu ceritain atau ya bagi-bagi pengalaman, sharing pengalaman buat teman-teman di luar sana. Coba mau cerita.
Ini sih sebelumnya niatan mau buka sih bulan Agustus. Bulan Agustus di 2021. 2021 tahun ini, bulan tahun Agustus, ini. iya. Sekarang dong. Iya, niatan mau bulan Agustus. Tapi Dipercepat. lebih awal Iya. Februari. Gara-gara kita ke beberapa kedai ke daerah Tebet lah gitu. Kita sharing, ngobrol, mau ngomong, mau buka gitu kan. Ditanya lah mau bukanya kapan gitu. Bulan Agustus. Oh kelamaan, barang-barang udah ada barang-barang tinggal buka doang gitu kan. Cuma kata dia kelamaan, takut flow kopinya malah nggak ada, turun. Mumpung ada alat, kenapa nggak buka aja jajal gitu. Ya udahlah kita buka bulan Februari itulah. Tapi ntar dulu gue tanya, kenapa lu sharingnya atau lu mencari tolak ukur dan segala macam di anak-anak Tebet ya kan? Yang notabene men lu jauh banget, lu Jami ke Tebet ya kan? Sekarang gini, secara geografis ya kan? Iya, benar. Geografis market lah ya kan? Marketnya kan beda. Iya. Kalau mungkin kalau di sana ya kan oke lah ya kan, rame dan segala macam. Tapi kan kalau di Ulu Jami dan segala macam itu kan lu pasti punya perhitungan yang berbeda dong. Iya, ya. benar. Kenapa lu ambil atau tarik tolak ukurnya dari Selatan Tengah? Kenapa ya? Awal mula sih dari teman kita ya, kenalan situ. Direkomenin lah ke sono gitu, sekalian belajar-belajar tentang ngulik kopi gitu. Kita datang ke situ, datang kedua kalinya. Kedua kalinya datang, ya kita ngobrol tentang itu. Ya dibilang dia, bukalah segera gitu. Keburu basi lah ya. Alat-alatnya kan sayang-sayang nggak dipakai gitu. Iya, benar. Akhirnya buka deh tuh ya, Februari ya, nekat. Iya, nekat. Karena ya saran temen itu ya kan. Iya. Padahal secara mental sih belum ya enggak, maksudnya kalau gua rangkum dari cerita lu ya, secara mental menurut gua lu mental lu adalah di bulan Agustus. Iya. Tapi ketika lu dapat saran dari luar segala macam, udahlah ya, nunggu apa lagi sih ya kan, buka aja gitu. Tapi kan sebenarnya lu nggak tahu internnya si anak-anak ini, katakanlah gitu ya kan. Terus, jadi ya sekarang gini, orang boleh saran ya nggak, tapi kan sebenarnya schedule planning lu adalah lu sendiri yang punya gitu. Tapi ya nggak masalah sih, itu adalah proses ya kan, pembelajaran. Ketika lu dapet cerita dari orang, masukan dari orang, dan bagusnya lu bisa terima, dan bagusnya lagi lu bisa terapin langsung ya gak? Dan ternyata yang lu rasain ya itu adalah satu pengalaman lu ya gak? Apa sih pengalamannya ketika lu buka pertama di bulan Februari itu? Pengalaman pertama apa ya? Mungkin dari beberapa teman gue kan belum punya basic kopi gitu kan, cuma hanya penikmat lah. Ya udah, jadi kayak buka, cuma dari beberapa kali diajarin sama teman gitu lah. Nah dari situ kayak banyak masukan lagi, lo harus kayak gini, lo harus kayak gini. Akhirnya makin sini ya sama-sama bisa gitu. Nah dari situ sih menurut gue masih aman lah buat kayak kita belajar gitu, belajar untuk di kopinya. Dan ngerasa makin kesini kayak PPKM nih, ya kan, ngerasa nih buat kayak usahanya ya kan. Nah dari situ apalagi kan di daerah situ tuh hampir kemarin di lockdown lah. Satu gang di lockdown. Nah, itu berpengaruh banget sama gua. Parah. Polisi di mana-mana pada bikin pos. Itu gila. Goyang nggak? Parah. Goyang pasti mental lo ya kan, dituntut yang gitu-gitu yang seadanya. Aduh. Yang tadinya mau buka Agustus, bukanya di Februari ya kan. Oke lah, buka di Februari karena apa ya? Kita masih belajar dan segala macam. Ya trial error lah ya. Sekalian cari-cari pengalaman dan segala macam. Cek ombak, tes pasar ya kan. Ternyata ketika cek ombak, tes pasar ya kan, ditimpa sama lockdown tuh. Ombaknya kegedean. Asli goyang pasti. Itu gimana tuh? Strategi apa yang lo pakai ketika lo ketimpa atau kehempas ombak dahsyat itu? Kacau. Pas lagi lockdown ya kita ikutin lah. Udah tutup dulu gitu kan untuk berapa hari.
nggak beberapa hari sih, ngikutin aja gitu kan. Karena rame. Yap. Akhirnya di situ ya kita nyari nambah relasi lah di situ. Kita manfaatin buat kayak mengenalkan Betawi Coffee Culture gitu. Tapi kan lu tutup. Iya, maksudnya kayak lu kita nambah relasi aja gitu. Yang belum kenal jadi kenal. Lu mobile keluar, Iya, ya kan, dengan mempromosikan si tempat lu ini. Iya. Ya enggak? Jadi waktu yang lu gunakan ketika si kedai ini lagi vakum nih, lagi tutup karena PPKM, di situ lu manfaatkan untuk gua mobile. Ya enggak? Lu mempromosikan door to door ke teman-teman kedai lain ya kan, bahwa gua ada loh, ya kan. Gua tempat gua di sini apa segala macam kayak gitu-gitu. Oke, itu oke juga sih. Ya nggak memanfaatkan waktu. Jadi nggak terbuang sia-sia aja gitu ya kan. Jadi lu bisa promosi tempat lu dan segala macam. Itu keren banget. Terus abis itu ketika PPKM selesai atau belum selesai juga. Turun level doang. Iya, level. Tapi itu lu sempat tutup berapa lama? Kurang lebih hampir 2 mingguan. 2 minggu tutup. Iya. 2 minggu, wah lumayan sih 2 minggu. Karena ya di sana juga di lingkungan kita ada yang terpapar juga lah. Ada yang terpapar juga. Jadi di sono di lockdown, kita terpapar ya udah berhenti dulu lah. Oke. Rehat. Ya ngikutin isoman lah ya. Iya. Orang-orang isoman 2 minggu lah ya. Oke. Standar lah kita tutup deh 2 minggu deh. Nyari aman. Tapi sekarang masih lockdown tempat lu? Enggak. Udah aman. Udah aman. Aman ya. Zona hijau lah ya. Hijau banget lah. Cakep. Udah hijau-hijauin aja lah. Pusing gua. Buka. Oke, aman. Sekarang jadi ya bisa lah mulai lagi, rame lagi ya nggak, segala macem. Nah pastinya nih ya kan, setelah lu melewati zona merah itu, tempat lu di lockdown, terus zona hijau lu buka nih, pasti lu dari apa ya, mobile lu itu, relasi dan segala macam, mencari relasi keluar dan segala macam, pasti lu punya terobosan baru harusnya ya kan. Oke, ketika kita buka nih kita harus begini ya, begini ya kan. Lu harus punya strategi baru. Karena apa? Ketika lu keliling pasti lu ngelihat kedai lu berinovasi, ngelihat teman-teman kedai lu, oh di sini kayak gini ya. Oh di situ kayak gitu. Itu kan pasti lu mencari ide dan segala macem dong. Ya enggak? Apa sih inovasi lu? Ketika lu kembali buka, berkibar lagi nih Betawi Coffee Culture. Ada nggak satu-satu? Paling ini sih ya, kita pengen lebih nimbulin lagi dari kebiasaan kebudayaan dari Betawinya ini lagi, lebih dikentelin lagi gitu. Ya yang tadi kita ini kasih tahu. Pengen ya lebih dikentelin lagi kan gitu kan. Yang kayak kita juga pengen kayak orang-orang benar-benar orang Betawi gitu ya. Pengen kayak bapak-bapak yang subuh-subuh ya kan. Ya kan. Cincang lagi pada main burung. Ada yang lewat tuh jogging. Ngopi bang gitu. Iya benar. Itu satu kebiasaan yang harus lu terapin sih ya. Yang kayak gitu-gitu ya kan. Karena orang Betawi kental banget dengan ramah tamahnya, sapa menyapanya ya enggak. Mau kenal nggak kenal, disapa men. Ya nggak? Gue pernah, bukan nongkrong ya, gue main ke tempat teman gue, nginep, terus kita pagi-pagi jalan gitu nyari nasi uduk, ke kampung-kampung gitu kan Betawi. Kenal nggak kenal, pasti disapa, ya kan, pasti ditegur, ya kan, tong ngopi tong, ya kan, mana tong, ya kan, iya sih, bener, itu keren banget sih. Wah itu yang harus ada, dan itu udah jarang soalnya. Ya kan, apalagi di Jakarta gini udah jarang kampungnya ya. Sayang banget sih, padahal kampung itu satu zona hijau, penghijauan lah ya. Itu keren banget. Oke, mantep banget sih ngobrolin Betawi Coffee Culture, nggak ada habisnya pasti ya kan. Karena apa? Kebudayaan ketika lu kulik atau ketika lu pelajari, wow itu keren banget dan banyak banget yang bisa lu gali dari situ. Wah gila nih kayaknya. Episode ini panjang banget harusnya. Cuman ya gitulah, biasa lah tim editor kita tuh, kru kita di belakang udah kode-kode tuh. Goalsnya ke depan gimana nih untuk Betawi nih? Bener.
goals kedepannya ya paling itu sih kayak yang tadi gue bilang, buat lebih mengkentalkan lagi kebudayaan. Iya, paling atau itu. mungkin kalian Ketiga. mau pindah ke Kemayoran kah, apa kemana kah? Apa tetap di cabang situ? kali ya? Iya. Bukan pindah ya. Iya. Sayang banget sih kalau ketika lu besarnya di situ, terus lu pindah itu kayaknya sayang. Tapi lebih ke buka cabang lah ya. Buka cabang. Atau franchise mungkin. Mungkin. Ya siapa tahu Iya, franchise benar. terus di mana-mana ada Betawi Coffee Culture ya enggak, cabang Kemayoran. Ya. Bisa aja. Boleh. Kan keren itu. Oke. Ya goalsnya deh. Goalsnya tetap lu ngontelin si Iya, culture itu untuk ya. sekarang sih itu. Masih ngebangun brandingnya kali. Karena emang bukanya baru tahun ini, Februari. Yoi guys tuh ya nggak? Satu kedai yang baru daerah Ulu Jami ya kan, yang harus lu cobain. Dan apalagi kalau lu mau tahu tentang kebudayaan Betawi lebih dalam lagi, lu bisa kok nongkrong di situ dan ngobrol-ngobrol sama abang-abang ini. Yoi. Siap mereka melayani atau mendengarkan atau menjelaskan tentang kebudayaan Betawi yang gua rasa lu pasti jarang banget dengernya atau dapat di luar sana. Keren banget. Sebelum cabut nih ya, gua mau biasalah titipan support dari teman-teman Mr. Dan Podcast ya kan, yang udah mensupport Mr. Dan Podcast dari awal sampai detik ini. Yoi, keren. Siapa aja Dam? Ada Silakan. Food Garden Yogyakarta. Yoi. Dan Jogja loh ya kan yang udah support kita ya kan. Ya gitulah, kita harus melebarkan sayap selebar-lebar ya. Ya enggak? Food Garden Yogyakarta adanya di Jogja City Mall lantai 2. Betul. Yoi. Ada Opa Galbi Bintaro. Ada Endora. Refresh your mind tuh, air mineral dari Semarang yang tadi gue bilang ya. Dari Jogja Semarang, wow ya enggak. Gue lagi nyari endorse dari luar negeri aja nih. Ada insya Allah. Ya nggak, insya Allah ya. Oh ya benar. Udah ada sih ya nggak. Calon-calon kliennya ya. Calon support ya. Dari mana Dam? Peru. Dari Peru. Yoi, tunggu aja. Sabar lu. Oke, ini ada lagi nih ya kan, kedai, teman-teman kedai di luar sana ya. Iya. Yang emang support Mr. Dam juga nih. Ada siapa Dam tuh? Ada Oriana Coffee. Oriana Coffee Culture. Oriana Coffee, mereka ini yang jualan kopi di atas Vespanya. Iya. Ya, itu keren sih. Satu konsep yang baru lagi ya kan. Orang biasanya food truck, ini Vespaan ya. Keren. Yoi, Priority Emergency ini salah satu relawan pendamping ambulans. Iya. Kalau kalian pernah ketemu ambulans di jalan, nih mereka nih yang suka buka tutup jalan itu, ada motor-motor depan belakang ambulans. Nah, mereka nih relawan-relawan. Ada Capital Clothing, ada Sweet Roastery, Ada Kopi Tepi. Ada Jejamuan. ada Rencang Panjenengan, Maska Roastery NT. ada Kedai Kopi 103, Ada Jenaka Kopi. ada Alamanda Kopi, Ada Kaila Furniture. Teras Motor 88, Kopi Saudara. ada A2 Studio, Ada Love Sick. ada SW makeup artist nih ya. Ya, Nah, dari SW itu temen- makeup artist. makeup artist yoi. Ada Spectra. ya ini AC servis AC lah ya, servis AC ya buat mobil. otomotif ya kan, Ya. mobil dan segala macam. Ada Roadside Barbershop Ada Ganyem. and the last Betawi Coffee Culture. Betawi Coffee Culture. Keren. Oke, sebelum pamit nih gua mau dong closing statement dari abang-abang Betawi Coffee Culture nih buat teman-teman di luar sana, sahabat Mr. Dam di luar sana. Nih, ada pesan-pesan atau pantun kali ya? Ya, boleh tuh. Dari pantun. abang-abang Betawi Coffee Culture, silakan. Gue siapin lagi. Emang harus dadakan. Nah, lu. Paling ini aja sih, untuk zaman sekarang kita kayak udah jauh gitu untuk kebudayaan, apalagi anak zaman sekarang gitu kan, yang selalu mengutamakan gadget. Yap. Nah, pesan gue sih jangan pernah tinggalin kebudayaan di Indonesia, karena kebudayaan Indonesia itu banyak. Yap. Keren. Nah, pesan dari gue nih terakhir, jangan pernah tinggalkan kebudayaan, karena kebudayaan itu menjamin masa depan lo. Jadi mendukung gitu dari kebudayaan itu. Keren. Jangan pernah tinggalkan kebudayaan lo. Betul. Ya kan? Karena kebudayaan lo itu sebenarnya sudah mendarah daging dan mendukung untuk masa depan lo. Iya. Wow. Ini keren. Gua aja nggak kepikiran tuh. Ya. Ini juga dadakan.
Keren, enggak benar itu pesan-pesan yang harus ditanamkan buat generasi-generasi milenial zaman sekarang ya Kak. Karena kebudayaan sekarang udah luntur. Iya. Tapi ketemu abang-abang ini insya Allah lah ya untuk dari salah satu daerah si Betawi ini kebudayaan kita akan naik lagi. Ya. Wow, keren banget. Oke guys, terima kasih udah nonton episode kali ini dan jangan lupa nantikan siapa lagi sih narasumber kita yang bakal datang dan satu lagi ya kan pesan gua titip jempolnya untuk pencet like, share, comment and subscribe. Oke, Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Bye.